warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu tidak kalau Indonesia itu memiliki sosok inspirasi yang kejeniusannya itu diakui oleh dunia loh. Namun hatinya tetap sepenuhnya milik tanah air. Beliau adalah Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih akrab kita sapa dengan BJ Habibie. Nah, kalian penasaran tidak sih sama kisah lengkapnya? Yuk sama-sama kita bedah. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai BJ Habibie merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Beliau dikenal sebagai ilmuwan, teknokrat, insinyur pesawat terbang, sekaligus Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau menjadi sosok inspirasi bagi banyak generasi muda Indonesia karena kecerdasannya, semangat belajar yang tinggi, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, dan pengabdiannya kepada bangsa. Beliau tidak hanya dikenal karena prestasinya di bidang teknologi penerbangan, tetapi juga karena perannya dalam membawa Indonesia memasuki masa reformasi setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Dengan kepribadian yang disiplin, religius, sederhana, dan pekerja keras, beliau menjadi simbol bahwa anak bangsa mampu bersaing di tingkat internasional. BJ Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan dari Ali Abdul Jalil Habibie dan F.A. Tuti Marini Puspawardojo. Ayahnya berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya dari Yogyakarta. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai anak yang cerdas dan menyukai ilmu pengetahuan, khususnya matematika dan fisika. Setelah ayahnya meninggal dunia pada tahun 1950, keluarganya memutuskan pindah ke Bandung agar beliau dapat melanjutkan pendidikan dengan baik. Setelah lulus SMA di Bandung, beliau sempat melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang kini lebih dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Tidak lama kemudian, beliau memilih melanjutkan studinya ke Jerman atau mengambil jurusan teknik penerbangan. Beliau berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan prestasi yang luar biasa. Selama di sana, beliau dikenal sangat tekun belajar dan rela menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan atau laboratorium demi memahami seluk-beluk teknologi pesawat terbang. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau bekerja di industri penerbangan terkemuka di Jerman. Kepakarannya dalam bidang konstruksi pesawat membuat namanya dikenal secara internasional. Beliau berhasil menemukan teori keretakan pada struktur pesawat yang dinamakan track progression theory. Sebuah penemuan jenius yang kemudian dunia internasional kenal sebagai teori Habibie atau teori vektor. Prestasi besar tersebut membuat pemerintah Indonesia memanggil beliau untuk kembali ke tanah air. Kemudian beliau mendirikan dan memimpin industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN yang kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan memproduksi pesawat sendiri. Salah satunya adalah pesawat N250 Gatot Kaca yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, beliau juga dipercaya menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama lebih dari 20 tahun demi mendorong perkembangan iptek agar Indonesia mampu menjadi negara maju. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan gelombang politik yang sangat besar. Setelah Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri, beliau diangkat menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia pada tahun 21 Mei 1998. Meskipun masa pemerintahannya beliau berlangsung relatif singkat,
kepemimpinannya memiliki pengaruh yang sangat masif dalam sejarah Indonesia. Beliau membuka kebebasan pers, memperbaiki sistem demokrasi, membebaskan tahanan politik, mempersiapkan pemilu yang lebih demokratis, meletakkan fondasi reformasi yang mengizinkan rakyat untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Di bawah arahannya, Indonesia berhasil melewati masa transisi krusial menuju era reformasi yang menandai perubahan besar dalam sistem nasional. Beliau menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Kisah cinta mereka sangat terkenal dan menjadi inspirasi bagi banyak orang karena dipenuhi oleh kesetiaan, ketulusan, dan kasih sayang yang mendalam. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thorik Kemal Habibie. Setelah Ibu Ainun meninggal dunia pada tahun 2010, beliau sering mengabadikan kerinduannya dalam tulisan yang kemudian diangkat menjadi buku dan film layar lebar legendaris berjudul Habibie dan Ainun. Beliau memiliki karakter yang sangat kuat dan patut diteladani oleh generasi muda saat ini, antara lain yang pertama, cerdas dan haus ilmu pengetahuan. Beliau selalu memiliki semangat belajar yang tinggi dan tidak pernah puas dengan ilmu yang dimilikinya. Yang kedua, disiplin dan pekerja keras. Beliau terbiasa mengelola waktu dengan sangat ketat dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, nasionalisme tinggi. Beliau rela meninggalkan karir dan fasilitas gemilang di luar negeri demi pulang dan membangun industri di Indonesia. Yang keempat, religius dan rendah hati. Meskipun memiliki kecerdasan yang luar biasa di atas rata-rata, beliau dikenal tetap bersahaja, taat beribadah, dan dekat dengan masyarakat. Yang kelima, visioner. Beliau memiliki pandangan jauh ke depan tentang pentingnya penguasaan teknologi sebagai kunci kemandirian dan kemajuan bangsa. Beliau menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 11 September 2019 di Jakarta. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Beliau akan selalu dikenang sebagai pahlawan bangsa yang berjasa besar dalam perkembangan teknologi dan jalannya demokrasi Indonesia. Beliau merupakan sosok seorang pemimpin, ilmuwan, dan negarawan yang memberikan kontribusi nyata bagi perjalanan Indonesia. Perjalanan hidupnya membuktikan bahwa kombinasi antara pendidikan, kerja keras, disiplin, dan rasa cinta tulus kepada tanah air dapat membawa seseorang menempati atau mencapai puncak keberhasilan. Karakter beliau yang cerdas, sederhana, religius, dan penuh dedikasi menjadikannya teladan abadi bagi generasi muda Indonesia. Semangatnya dalam membangun bangsa melalui ilmu pengetahuan adalah warisan berharga yang akan terus hidup dan dikenang sepanjang sejarah Indonesia.